Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah masih memudahkan kita untuk kembali berkumpul bermajelis ilmu bersama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal lebih dalam syariat-syariatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mengantarkan kita ke surga dan meraih ridhanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memasuki judul yang baru, yaitu huququl jar, hak-hak tetangga. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu sifat dan akhlak seorang muslim, yaitu menyayangi anak kecil, rahmatul iyal, dan ini telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu dalam 10 pertemuan, dan kita memasuki pembahasan yang baru yang dibawakan oleh al-muallif sang pengarang kitab hafizahullah Syekh Abdul Razzaq dengan judul Huququl Jar, hak-hak tetangga. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, di antara akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, sifat yang terpuji adalah memperhatikan hak-hak tetangga. Ya, tidak boleh seorang muslim cuek, seakan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian kepada orang lain, terkhusus orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Ya, kalau kita di pesantren, maka tetangganya di sekitar pesantren. Ya, tetangga yang tinggal di pesantren siapa? Ya, orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini harus menjadi satu hal yang diperhatikan. Nah, ada tetangga dekat dan juga ada tetangga yang jauh. Baik. Beliau memulai pembahasan ini pada paragraf yang pertama dengan mengatakan inna hadhihi syari'ah al-mubarakah syari'at al-Islam ja'at bimakarimil akhlaq. Sesungguhnya syariat yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu syariat Islam, dia datang dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa rafi'il adab, dia datang dengan adab yang tinggi. Wa jamilil muamalat, dan syariat Islam ini datang dengan muamalah yang indah. Syariat Islam datang dengan muamalah yang indah. Bagaimana berbuat baik, bertutur kata yang lembut, ya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu. Ini muamalah yang sangat istimewa, ya, dan itu
sangat dijunjung tinggi oleh agama Islam. Mimma yadullu ala kamaliha wa syumuliha wa 'izamatiha wa 'azamatiha. Dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam, menunjukkan agungnya syariat Islam, wa tanawuliha likullil jawanib wal masalih wal huquq. Karena syariat Islam ini adalah syariat yang memenuhi seluruh sisi, ya, seluruh maslahat, dan memperhatikan hak-hak orang lain. Falillahil hamdu ala ma manna wa tafaddala. Dan milik Allah lah segala pujian atas apa yang telah Allah anugerahkan dan Allah karuniakan kepada kita syariat yang sempurna ini. Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam adalah agama yang sempurna. Ya, dan di antara kesempurnaan agama Islam adalah bagaimana Islam memperhatikan hak-hak tetangga, hak-hak orang lain. Ya, kita hidup bermasyarakat, kita hidup bertetangga, kita hidup bersosial. Ya, kita tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama dengan yang lain. Ya, maka perlulah memperhatikan bagaimana cara hidup bersama, memperhatikan hak-hak orang lain, kebutuhan orang lain, ya. Sebagaimana kita akan berbahagia ketika ada orang yang membantu kita, menolong kita, ya, menjenguk kita, membantu dan meringankan urusan kita. Betapa seringnya kita dibantu oleh orang lain, tidak bisa hidup sendirian. Nah, maka demikian halnya juga itu yang harus menjadi perhatian kita terhadap orang lain. Wa nas'aluhu jalla fi'ula an yuwaffiqana ajma'in li husnil istimsak bi adabiha at-thayyibah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan adab yang mulia, dengan adab yang baik dan akhlak yang tinggi. Wa akhlaqiha al-azimah. Baik, beliau sang pengarang kitab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak yang terpuji ini. Dan ini merupakan muqaddimah yang sangat luar biasa karena sang pengarang kitab mendoakan kita. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus selalu bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Tidak akan mungkin kita bisa memiliki akhlak yang mulia kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita belajar, kita menuntut ilmu, akan tetapi akhlak kita jauh dari ilmu yang telah kita dapatkan. Artinya kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena ilmu itu belum mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Ya, banyak ilmu yang tidak kita amalkan, justru kita melanggar apa yang telah kita dapatkan daripada ilmu. Oleh karenanya memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat setiap ba'da subuh. Setiap awal paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali harinya dengan apa? Berdoa, meminta taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya sang pengarang kitab.
di awal permulaan pembahasan ini beliau memulai dengan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan taufiknya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudahan mengamalkan akhlak yang mulia. Dan ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Di antara zikir pagi dan petang yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memohon kepada Allah dengan berdoa, meminta aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Ya, jadikan seluruh urusanku salih. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dan jangan engkau biarkan aku walaupun hanya sekejap mata. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah agar selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhihi al-adab al-karimah wal akhlaq al-hasanah allati da'at ilaiha syariah al-inayatu bihaqqil jar. Dan di antara adab yang mulia, akhlak yang baik yang syariat datang dengan mengajak kita untuk menerapkannya dalam kehidupan kita adalah memperhatikan hak tetangga. Al-inayatu bihaqqil jar, memperhatikan hak tetangga. Wa ma adraka mal jar, apa yang kau ketahui dengan tetangga itu? Apa yang kau ketahui tentang tetangga? Dzalika alladzi sarat daruhu qaribah min darika. Tetangga itu adalah mereka yang rumahnya dekat denganmu. Alladzi sarat daruhu qaribah min darik. Mereka adalah orang-orang yang tempat tinggalnya dekat denganmu. Wa maskanuhu mujawiran li maskanik. Ya, tempat tinggal mereka dekat dengan tempat tinggal kita. Rumah mereka dekat dengan rumah kita. Yang tinggal di kos-kosan, maka yang tinggal di sekelilingnya. Walaka bihi liqa'at muta'addidah tarahu wa yaraka. Mereka adalah orang-orang yang engkau sering berjumpa dengannya dalam banyak kesempatan. Dia melihatmu dan engkau melihatnya. Ini tetangga. Tetangga itu adalah orang-orang yang sering kita lihat. Kenapa? Karena mereka tinggal dekat dengan kita. Semakin sering kita dekat, semakin dekat jaraknya dengan kita, maka akan semakin sering kita melihat mereka. Mereka lah tetangga. Ya, tarahu wa yarak. Engkau melihat dia dan dia melihatmu. Karena dekatnya jarak tempat tinggal mereka, maka akan semakin sering kita melihat mereka. Ini definisi tetangga. Ya. Mereka yang rumahnya dekat dengan kita, tempat tinggalnya, rumahnya, keberadaannya dekat dengan kita. Orang yang sering kita jumpai, dia melihat kita dan kita pun melihatnya. Faqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala lahu haqqan hatha ibadahu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi tetangga ada hak yang perlu kita perhatikan. Ya. Dan itu Allah syariatkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memang mengajak kita, memerintahkan kita untuk memperhatikan hak tetangga.
Wa jaa'a 'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsira fi bayan haqqihi wa 'idhami sya'nihi. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang begitu banyak menerangkan tentang hak tetangga dan besarnya peranan mereka. Bal inna Allah azza wa jalla qarana haqqahu bihaqqihi subhanahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan haknya dengan hak tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan haknya dengan hak tetangga di dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Nisa ayat 36. Surat apa? An-Nisa ayat 36. Ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah engkau kepada Allah, jangan mempersekutukannya sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Hendaknya engkau selalu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga jauh, wasahibi bil jambi, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada teman sejawat, wabnis sabil, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Musafir atau anak jalanan. Ibnu sabil, musafir, orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan yang membutuhkan perbekalan. Mungkin perbekalannya habis di tengah jalan, ya mungkin dia membutuhkan tempat tinggal untuk beristirahat, ya hendaklah engkau berbuat baik kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Naam. An-Nisa ayat berapa? 36. Nah, nanti dibaca, diperhatikan, ya. Bagi yang sudah menghafalnya, alhamdulillah, tinggal dipraktekkan. Naam, ayat Al-Quranul Karim yang kita baca tujuannya untuk menjadi rambu-rambu dalam kehidupan seorang muslim, pedoman. Al-Quranul Karim yang kita hafal, yang kita baca, yang kita dengar dari seorang imam, ya, itu semua tujuannya mengingatkan kita bagaimana semestinya kita bercermin kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran itu menjadi pesan-pesan untuk kita jalani. Apa yang diarahkan oleh Al-Quran, apa yang dilarang oleh Al-Quran, berusaha untuk menempatkan diri kita pada posisi orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, bukan hanya sebatas membacanya, bukan hanya sebatas mengindahkan suaranya, bukan hanya sebatas menghafalnya dengan sanad. Ini semua bukanlah tujuan dan maksud utama daripada Al-Quran. Ya, maksud dan tujuan utama dari Al-Quran adalah bagaimana kita mentadabburi isinya, meletakkannya dalam hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya sehingga tidak bisa mentadabburi Al-Quran? Menunjukkan bahwa Al-Quran harus diletakkan dalam hati, bukan hanya sebatas ucapan lisan. Naam, kita membacanya alhamdulillah, kita menghafalkannya alhamdulillah. Yang terpenting
setelah itu adalah bagaimana kita mengetahui isinya dan mengamalkan. Dan ini yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim. Bagaimana mereka mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari tafsir, ya, mengenal lebih dalam apa pesan-pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah Al-Quran Karim. Kalamur Rahman. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, dan itu Allah sebutkan setelah haknya, ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukannya. Kemudian hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sudah kita lewati. Berbakti kepada orang tua, tidak durhaka kepadanya. Wabidil qurba, dan berbuat baiklah kepada orang-orang dekat, kerabat. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Apa definisi anak yatim? Anak yang belum apa? Belum baligh. Terus apa lagi? Yang belum baligh kemudian ditinggal oleh ayahnya. Ditinggal apa? Ditinggal kerja, ditinggal mati oleh ayahnya. Subhanallah. Nah, man mata dunal bulugh, man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Siapapun yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum baligh, umurnya belum mencapai usia baligh. Nah, inilah anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim, menyantuninya, ya, adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Wal masakin, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Apakah orang miskin yang belum punya rumah? Yang masih ngontrak? Belum tentu. Boleh jadi sudah punya rumah tapi dia miskin. Boleh jadi dia punya mobil, miskin. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Orang miskin itu adalah orang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Boleh jadi dia punya warisan dari orang tuanya, dapat mobil, dapat rumah, tapi nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Banyak ya, terkatung-katung hidupnya. Memang orang tuanya kaya dulu, punya anak 10 misalnya. Setelah meninggal orang tuanya, ya, anaknya masing-masing dapat rumah, dapat mobil, alhamdulillah, tapi sudah habis setelah pembagian waris itu. Dapat rumah, dapat mobil, tapi ternyata anaknya belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan yang cukup, sehingga terkadang dia masih ngutang ke sana, ngutang ke sini. Definisi miskin adalah seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan apa? Pokok. Ya. Adapun kebutuhan yang tidak pokok, maka tidak masuk dalam hitungan. Nah, sulit dia makan, ya, makannya mungkin hanya sekali dalam sehari. Bayar listriknya masih sulit misalnya. Ya, SPP anaknya masih nunggak di sekolah. Nah,
atau mungkin mereka sudah memiliki aset semacam rumah, mobil, tetapi di PHK, diberhentikan dari perusahaannya, sehingga tidak jelas kebutuhannya terpenuhinya atau tidak. Boleh jadi miskin. Ya, jadi definisi miskin itu adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pendapatannya, penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan yang primer. Nah, boleh jadi ada orang yang ngontrak tetapi kebutuhannya terpenuhi. Kenapa? Dia karyawan, dia punya penghasilan tetap dan penghasilan itu bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, bahkan masih bisa menabung dari hasil gajinya. Jadi uangnya, pendapatannya masih bisa untuk bayar kontrakan, bayar listrik, biaya makan. Alhamdulillah terpenuhi, bahkan masih ada sisa uangnya untuk bisa dia tabung. Ya, ini tidak miskin. Naam. Atau orang yang tinggal di gubuk. Ya. Dia kerjaannya setiap hari mencari barang rongsokan. Ternyata dari hasilnya cukup memenuhi kebutuhan dia. Bukan miskin namanya. Sehingga seseorang terkadang tertipu, ya, menilai fulan dan fulanah miskin atau tidaknya. Terkadang kita berpakaian bagus, tetapi ternyata tidak punya uang. Nah, taib. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang miskin. Kemudian al-jari dzil qurba. Ya, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Tetangga jauh. Teman sejawat. Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya. Berbuat baik kepada mereka. Jangan dizalimi, walaupun statusnya apa? Budak. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik sekalipun kepada budak. Ini agama yang luar biasa. Ya. Sedangkan di sana banyak orang-orang yang menganggap rendah budak itu. Sehingga diperlakukan semaunya, direndahkan dengan sehina-hinanya. Subhanallah. Tapi Islam sangat memuliakan walaupun dia seorang yang berstatus budak. Lihat, Allah yang perintahkan, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak yang kau miliki. Kalau kepada budak kita diperintahkan untuk memperlakukan baik, ya, berbuat baik kepada mereka, apalagi yang tidak budak. Subhanallah. Ya, maka tidak menjadi alasan kita berbuat semena-mena kepada pembantu. Ya, dia kan pembantu, dia kan cuman security, dia kan cuman ini. Tidak. Islam mengajak kita untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada budak sekalipun. Ini akhlak yang sangat mulia. Kepada tawanan perang sekalipun. Sahih atau tidak? Siapa yang tahu ayatnya? Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tawanan. Ada yang hafal ayatnya? Ada yang tahu? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa asir? Tawanan perang. Asir, tawanan perang. Dan mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah, mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Hubbihi,
Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Mereka memberikan makanan yang bukan sisa. Bukan makanan yang tidak dia sukai, makanan yang dia sukai, yang dia kasih ke orang lain. Ini luar biasa. Kita terkadang memberikan makan itu karena udah kenyang, udah nggak bisa nampung, baru kita kasih ke orang. Ada makanan sisa, baru kita kasih ke orang. Makanan yang kita nggak suka, itu yang kita kasih ke orang. Lah, orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang yang memberikan makanan yang paling dia sukai. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Makanan yang dia sukai itu yang dia berikan ke orang lain. Miskinan, dia berikan kepada orang miskin. Wa yatiman wa asira. Dia berikan kepada anak yatim. Jangan kita berpikir, dia kan anak yatim Ustaz, apa aja kita kasih dia makan itu nanti. Lah, apa yang kita suka itu yang kita kasih ke dia. Itu baru hebat. Ya, jangan makanan yang tidak kita suka kita kasih ke dia. Udah mau basi kita kasih ke dia. Udah lama tersimpan, itu yang kita kasih ke dia. Ya, tidak. Kasih yang paling Anda sukai. Wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada tawanan perang. Allahu Akbar. Dan mereka mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Setelah dia berikan makanan yang dia sukai, mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberikan kalian makan semata-mata berharap wajah Allah. Kami tak pernah berharap dari kalian balasan apapun. Kami tak pernah berharap pujian dan rasa syukur ucapan itu dari kalian. Murni dia melakukan itu karena Allah. Liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, ini orang yang hebat. Nah, memberikan karena Allah, tidak berharap pujian, tidak berharap balasan. Nah, coba berlatih, membiasakan diri, melakukan kebaikan, tidak berharap apapun dari mereka. Setelah kita berbuat baik kepada mereka. Jangan nanti diungkit-ungkit. Kamu sudah saya kasih ini, sudah ini masih. Nah, ya, baik. Di sini beliau kemudian memberikan catatan, ya, ketika Allah menyebut di dalam Al-Quran di ayat ini, di penghujung ayatnya Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Seakan-akan orang-orang sombonglah yang tidak mau memperhatikan tetangga. Setelah Allah sebutkan ayatnya, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman, ya. Setelah kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada budak sekalipun, di penghujung ayat Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Ya, mereka siapa? Orang yang tak memperhatikan kebutuhan saudaranya, itu orang sombong. Makanya Allah tutup ayatnya dengan sifat di mana Allah Azza wa Jal tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang yang cuek, tak peduli kepada orang miskin, tak peduli pada kerabat, ya, tak peduli kepada tetangga, tak peduli kepada teman. Nah, kita hidup dengan teman di pesantren ini, harus peduli dengan teman, dengan kawan. Ya, ternyata pas antri ambil makanan tinggal satu lauknya. Teman kita di belakang tinggal satu orang, nggak dapat, habis. Ternyata yang diprediksikan lauk yang disiapkan kurang hitungannya. Ya. Jumlah santri 300. Ternyata jumlah lauknya cuma 299 potong ayam.
Subhanallah. Satu potongnya kemana? Masih tinggal di pasar, belum dimasukin ke plastik tadi. Bingung orang dapur ini. Maka temannya ini ngapain? Akankah dia menawarkan temannya di belakang makan bareng? Ataukah dia akan membiarkan temannya tidak mendapatkan jatah sedikit pun? Subhanallah. Nah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dengan teman sejawat. Kalau ini kita sudah amalkan, berarti Al-Quran melekat dalam hati kita. Tapi kalau itu belum kita perhatikan, berarti termasuk kita orang yang sombong, orang yang cuek, tak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ustaz, anak kan juga butuh, Ustaz. Nah, itu bisikan syaitan. Ya, sekiranya Anda di posisi teman yang tak mendapatkan jatah, kira-kira bagaimana? Perasaan Anda ketika ada teman yang menawarkan Anda makan bareng? Subhanallah. Bawakan selalu dalam posisi itu. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kita pengen kenyang makan, Ustaz. Kalau saya bagi dia nanti saya nggak kenyang, nggak puas saya makan. Bisa pusing kepala, banyak lah. Subhanallah. Ya. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Untuk diri kita. Apa yang kita inginkan untuk diri kita, itu pula yang seharusnya kita berikan kepada teman kita dan orang lain. Baik. Beliau mengatakan, wa man kana mukhtalan fakhura lam yar'a li jari haqqihi lam yar'a li jarin haqqahu. Barang siapa yang memiliki sifat sombong, fakhura, membanggakan dirinya, maka dia tidak akan memperhatikan tetangganya, hak-hak tetangganya. Orang-orang yang sombong, tak peduli ya dengan kebutuhan orang lain, maka dia tidak akan memperhatikan hak-hak tetangganya. Lan, bahkan di sini beliau menyebut dengan kata apa? Lan, bukan lam. Lan. Lan itu berfungsi untuk selamanya. Lan yar'a lijarin haqqahu. Orang yang sombong selamanya tidak akan peduli dengan hak tetangga. Subhanallah. Kalau dia peduli dengan tetangga, berarti bukan sombong. Orang yang sombong selamanya tidak akan pernah peduli dengan hak tetangga. Jadi di antara cara mengetahui diri kita ini sombong atau tidak, di antara salah satunya adalah bagaimana kita dengan tetangga. Bagaimana kita dengan tetangga. Subhanallah. Bal wala li syai'in min al-huquq lima qama fi qalbihi min khuyala'in wa kibrin. Tidak ada satupun hak tetangga yang dia tunaikan. Ya. Tidak ada sedikit pun terlintas dalam hatinya keinginan untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya, dan ini jelas kata beliau min khuyala'in wa kibrin. Jelas ini merupakan bentuk kesombongan, ya, angkuh, cuek terhadap saudaranya. Wa amma man kana mu'minan mutawadhi'a. Adapun mereka yang mukmin, yang tawadhu', selalu merendahkan dirinya di hadapan orang lain, muti'an li maulahu, selalu dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
fa inna li hadhihi al-huquqi sya'nan fi nafsihi. Maka hak-hak tetangga akan menjadi satu hal yang penting untuk dia perhatikan. Ketika kapan? Ketika dia memiliki sifat tawadhu', taat kepada perintah Allah, hak tetangga satu hal yang tak boleh dilewati olehnya. Nah, kenapa Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran? Kok kita diam? Nah, fa inna li hadhihi al-huquq sya'nan fi nafsihi wa makanatan fi qalbihi. Ada ruang di hatinya. Hak tetangga itu ada ruang di hatinya. Tak bisa dia berlepas diri dengan tetangga. Tidak boleh tetangga dibiarkan. Allahu Akbar. Nah, antum kalau cari rumah, ya, pelajari tetangganya. Baik enggak? Peduli enggak? Nah, yahris 'alal wafa' biha. Hak tetangga dalam hatinya ada ruang. Nah, selalu ada dalam hatinya bagaimana memperhatikan hak tetangga, berusaha memenuhi kebutuhannya. Taib. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama dibawakan oleh beliau sang pengarang kitab dalam pembahasan ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Aisyah siapa Nabi? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma zala Jibril. Ada yang tahu hadisnya? Ma zala Jibril yusini bil jar. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithanna. Masih saja Jibril berpesan kepadaku untuk memperhatikan tetangga. Jibril datang berulang kali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan dan wasiat, perhatikan tetanggamu wahai Muhammad. Perhatikan tetanggamu wahai Muhammad. Subhanallah. Jibril datang selalu memberikan pesan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma zala Jibril yusini bil jar. Masih saja Jibril berwasiat, berpesan kepadaku untuk memperhatikan hak tetangga. Hatta dhanantu annahu la yuwarrithanna. Sehingga aku menyangka, aku mengira bahwa tetangga itu berhak mendapatkan warisan dari tetangganya yang lain. Subhanallah. Ya? Saking seringnya Jibril datang ke Nabi SAW. Saking seringnya Jibril berpesan kepada Nabi SAW untuk memperhatikan hak tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga ini seakan-akan dia juga ada haknya dari warisan itu. Hatta dhanantu annahu la yuwarrithanna. Subhanallah. Aku mengira jangan-jangan tetangga ini dapat apa? Dapat warisan. Ada hak dia dari tetangganya yang lain. Saking besarnya hak tetangga. Nah, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar langsung oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam riwayat yang senada maknanya datang dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, masih saja Jibril berpesan kepadaku untuk memperhatikan tetangga, sehingga aku mengira bahwasannya tetangga itu memiliki jatah waris.
dariku. Nah, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Qauluhu ma zala yufidu takarrur, yufidu takarrur. Lafaz ma zala menunjukkan seringnya Jibril memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma zala artinya apa? Mazala apa artinya? Masih saja Jibril berwasiat kepadaku. Mazala ini menunjukkan bahwa seringnya Jibril menyampaikan pesan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yufidu takarrur al-wasiyah min Jibril alaihi salam li nabiyina sallallahu alaihi wasallam bil jar birran wa ihsanan wa ikrama. Ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW sering mendapatkan pesan dari Jibril untuk berbuat baik, memuliakan tetangga, wa qiyaman bihuquqihi, agar memperhatikan hak-hak tetangga, wa muwasatan lahu, dan ini menunjukkan bahwa seseorang harus berusaha melapangkan urusan tetangganya. Naam, wa atfan alaihi, dan diantara bentuk memberikan hak tetangga adalah berlemah lembut dengan mereka. Muwasatan lahu wa atfan alaihi, berusaha untuk melapangkan kesulitannya, ya, apa kesusahannya kita berusaha meringankannya, dan ini diantara bentuk atfan alaihi, di antara upaya kita memperlakukan dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan jatah warisan darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kathratil wasiyah bihi. Karena apa? Karena saking seringnya Nabi diwasiatkan oleh Jibril, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengira, dhanantu annahu sayanzil alayya wahyu min Allah bi an yakuna lil jar nasibun min mirathi jarih, ta'kidan wa bayanan li'azami maqamil jar wa ma lahu min huquq. Sampai-sampai Nabi akan mengira, ini jangan-jangan akan turun wahyu, akan turun ayat yang menerangkan bahwa tetangga dapat jatah waris. Nah, wa hadzal haqq alladhi ja'alahu Allahu lijar sababuhu tajawurul buyut wa taqarubil masakin. Nah, wa taqarubil al-masakin. Nah, al-masakin. Dan hak ini, hak untuk tetangga yang Allah jadikan di dalam syariatnya, sebabnya apa? Mengapa tetangga mendapatkan hak? Hanya sebatas karena dia bersebelahan rumahnya dan berdekatan tempat tinggalnya dengan kita. Hanya sebab itu saja, tidak ada yang lain. Ya, sababuhu tajawuril buyut wa taqarubil masakin. Hanya sebabnya karena bersebelahannya rumah dia, berdekatannya tempat tinggal dia. Hanya sebab itu, tidak ada yang lain. Wa dawam at-talaqi wal musyahadah, dan karena seringnya kita berjumpa dengan dia, sering kita melihat dia, ya, setiap hari, tatakarrur yaumiyan bihaits tatakarrar yaumiyan, karena seringnya kita melihat dia, setiap hari kita melihat dia. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan orang-orang yang tidak bersebelahan dengan kita. Fajaruka tarahu kulla yaumin, tetanggamu engkau melihatnya setiap hari. Bal qad tarahu fil yaumi marratin wa karrat, bahkan setiap hari kita bisa melihat dia berulang kali, bukan hanya satu kali.
wa aidan qad tahtaj ilaihi aw yahtaj ilaika, dan terkadang ya kita membutuhkan bantuannya, terkadang dia butuh dari kita bantuan. Wala yakhfa anna ma yakun baina mutajawiri duwar akbar wa a'maq mimma yakunu baina al-mutaba'idah duwaruhum, dan tidaklah tersembunyi bahwa tetangga yang lebih dekat lebih berhak untuk mendapatkan perhatiannya dibandingkan tetangga yang jauh. Ini yang bisa kita sampaikan ma'asyar muslimin di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan masih pada pembahasan yang sama di pertemuan berikutnya biiznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah safari dakwah di Kota Bandung untuk muslim dan muslimah bersama Ustaz Maududi Abdullah Asi Hafizahullah, tanggal 10 hingga 12 Oktober 2025. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku telah beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Bukanlah maksudnya hanya katakan saja dan istiqamah untuk mengucapkan amantu billah, akan tetapi sesungguhnya kalimat yang diinginkan ini adalah sesuatu yang datang dari hati, diucapkan oleh lisan, dan setelah itu anggota tubuh pun membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah, dan tidak boleh hanya ucapan lisan yang didustakan oleh amalan. Assalamualaikum warahmatullahi